Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Tentunya tetap semangat dan terus belajar. Kali ini saya Regil Putri Febriani akan menjawab pertanyaan dengan tema kegiatan Bimba A.I.U.E.O. Di tema kegiatan Bimba A.I.U.E.O ini ada 2 poin pertanyaan, yaitu poin pertama mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Kemudian poin kedua yaitu kegiatan teori jam bandul. Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari poin pertama, yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca kepada anak, agar anak senang membaca dengan menggunakan media atau modul yang sebelumnya sudah dikuasai oleh anak. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan yaitu membaca modul dan membaca buku cerita atau dongeng. Kemudian pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya yaitu mengarahkan atau mengajak anak bermain baca-bacaan, yaitu untuk membiasakan anak menjadi suka membaca, karena anak akan sering mengulangi kegiatan membacanya baik di rumah ataupun di mana saja tanpa ada unsur paksaan, dan dengan penuh sukacita anak akan melakukannya sendiri. Nantinya anak berdampak terampil dalam membaca dengan baik dan benar. Kemudian pertanyaan keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan baca-bacaan dilakukan oleh motivator pada saat kegiatan inti atau proses belajar di dalam kelas, dan durasi bermain baca-bacaan itu dilakukan sesering mungkin untuk meningkatkan membaca anak. Kemudian pertanyaan nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena kegiatan bermain baca-bacaan merupakan prioritas utama di Bimba A.I.U.E.O, maka motivator wajib mengarahkan atau mengajak anak untuk bermain baca-bacaan agar minat belajar anak tumbuh. Nantinya anak berdampak terampil dalam membaca dengan baik dan benar. Kemudian pertanyaan ke-6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan yaitu lihat ekspresi anak. Apakah anak menyukai kegiatan bermain baca-bacaan? Kemudian, apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Jika tujuan belum tercapai, maka bisa mengulangi kembali caranya dengan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan sampai tujuannya tercapai. Apabila sudah tercapai, maka bisa dilanjutkan ke tahap atau materi selanjutnya. Kemudian pertanyaan ke-7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara menerapkannya dianalogikan yaitu seperti jam bandul, dari tengah ke kanan, ke tengah lagi, lalu ke kiri, dan kembali ke tengah. Jadi, teori bandul mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan kegiatan selingan. Kegiatan prioritas dalam teori bandul yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba A.I.U.E.O, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan selingan dalam teori bandul yaitu mewarnai, menulis, dan menarik garis. Kemudian pertanyaan ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu anak merasa belajar adalah beban. Anak tidak mau melakukan kegiatan membaca dan anak lebih suka bermain sehingga malas belajar. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan poin kedua yaitu tentang kegiatan teori jam bandul. Baik, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul yaitu kegiatan bermain baca-bacaan karena bandul mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah.
Contohnya, dalam analoginya, ketika kita melihat jam bandul bergerak dari tengah, kemudian ke samping kanan, dan selanjutnya akan kembali ke tengah, lalu bandul yang bergerak ke samping kiri, selanjutnya bandul akan kembali ke tengah lagi. Begitu seterusnya. Jadi, teori bandul mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Baik, pertanyaan kedua. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya yaitu agar kegiatan utamanya anak mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan kegiatan selingan. Kemudian pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Motivator menerapkan teori jam bandul pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun melalui interview. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Penerapan teori jam bandul adalah motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi atau afeksi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Kemudian motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya, motivator fokus melihat afeksi, ekspresi, dan kognitif kemampuan anak. Kemudian, hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatan, memberikan reward minimal 5 menit sekali, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif kemampuannya dilakukan 10 menit sekali. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka tujuan utamanya anak akan susah untuk diarahkan dalam proses belajar atau ketika bermain baca-bacaan, dan anak akan lebih senang atau banyak melakukan kegiatan bermain atau selingannya. Kemudian pertanyaan keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampak jika tidak menerapkan teori jam bandul yaitu anak merasa belajar adalah beban, kemudian anak terpaksa belajar, merasa bosan dan tidak mengulang yang telah diajarkan. Lalu, anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Yang terakhir, anak akan menjadi generasi benci belajar. Baik, sekian video dari pertanyaan mengenai tema kegiatan Bimba A I U E O. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.